Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat sandal rajut. Sandal rajutnya itu dari sandal jepit bekas. Seperti ini nanti motif dari sandalnya, simple. Dan ini saya contohkan dengan size anak-anak ya, tapi caranya mirip. Nah, jadi teman-teman silakan saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Selanjutnya kita beri garis tanda di bagian atas lubang samping kiri kanan ini. Tarik garis ke arah samping untuk patokan awal dan akhir dari rajutan covernya nanti. Gunakan meteran atau penggaris untuk membuat titik-titik yang menjadi lubang solnya. Beri jarak 1 cm. Jika bersisa jarak setengah cm seperti ini, tetap berikan titik penandanya ya. Kemudian kita akan beri juga titik-titik yang berlurusan ke arah atas solnya. Beri jarak dari pinggir sekitar setengah centimeter. Titik-titik yang dibuat ini harus sejajar dengan titik yang kita berikan di samping tadi. Gunakan hakpen nomor 1 atau jarum sol untuk nanti membuat lubang sol pada sandal tadi. Diawali dengan membuat lubang pada bagian samping sampai nanti tembus ke titik yang ada di bagian atas sol. Caranya seperti ini. Menyerong dari samping ke atas. Lakukan berkeliling dan tetap berhati-hati. Pada bagian yang tadi ada selisih setengah senti, nah ini tetap berikan lubangnya. Kita akan mulai merajut bagian pondasinya. Saya di sini menggunakan benang polyester kiwi. Kita slip knot dulu di hakpen, kemudian saya memulai dari bagian yang berdekatan setengah senti ini tadi titiknya ya. Dari sini tusuk hakpen, ambil benang, lalu buat SC. Menariknya tidak perlu terlalu kencang. Pada titik setengah sentimeter di sampingnya kita buat juga 1 SC. Nah ini kalau jaraknya setengah sentimeter antara titiknya tadi. Untuk titik yang jaraknya 1 cm kita buat 1 SC plus 1 CH. Rantai 1 CH nya itu jangan terlalu kencang, santai saja, jangan terlalu kencang ya. Oke, 1 SC 1 CH. Ulangi lagi pada titik selanjutnya, kita buat lagi 1 SC plus 1 CH. Lakukan sampai berkeliling. Satu CH. Nah ini kita sudah selesai untuk pondasinya. Kita akan mulai membuat covernya.
Pertama, kita isi dulu jarak antara 2 SC ini yang ada 1 CH-nya tadi. Di sini kita isi menggunakan 2 SC. Efeknya nanti bagian solnya akan sedikit melengkung. Jika teman-teman tidak mau bagian solnya itu melengkung, maunya datar saja, maka isi jarak antar SC ini berselang-seling 2 SC lalu 3 SC. Seperti itu ya. Kalau di video ini saya menggunakan isian 2 SC di setiap jarak SC yang ada di pondasi. Pada 2 SC yang berdempetan ini, tusuk di bagian tengahnya yang di sini. Nah, ini beri saja 1 SC. Oke. Jadi seperti ini ya. Untuk baris pertama selesai. Kita ke baris kedua. Di baris kedua caranya sama. 1 CH dulu. Kemudian di setiap lubang stitch kita isi dengan 1 SC saja. Baris kedua sudah selesai. Kita tambahkan lagi beberapa baris berikutnya. Untuk ukuran anak-anak, teman-teman bisa gunakan 3 baris saja. Untuk ukuran dewasa, nanti bisa 3 baris atau 4 baris untuk bagian bawah ini. Caranya sama, kita membuat chain 1, lalu mengisi setiap lubang stitch dengan 1 SC. Chain 1 kalau sudah selesai kita potong benangnya, tarik keluar benangnya, dan ini boleh langsung dirapikan. Jika tidak, kita langsung ke bagian depan covernya. Untuk yang ini saya hitung semua SC nya ada sekitar 71 SC. Nanti kita akan tentukan bagian tengahnya. Di bagian samping 31, di bagian tengah ini ada 9 stitch. Kita slip knot dulu benangnya, kemudian mulai merajut membuat SC pada lubang stitch setelah benang penanda ini. Oke, di sini kita mulai buat SC. Di SC sampai ke 1 lubang stitch sebelum penanda berikutnya. Jadi ada 9 SC. Untuk size anak-anak 9 SC ini untuk tengahnya teman-teman ya. Atau pokoknya gimana caranya samping kiri kanan itu rata jumlahnya sama. Bagian depan ini menyesuaikan, bisa 8, 9 atau 10. Untuk size dewasa bisa 10 sampai 12 SC untuk bagian baris pertama cover depan ya. Untuk anak-anak bisa 8, bisa 9. Oke, ini sudah 9 SC untuk baris cover depannya. Kalau di sini baris keempat berarti teman-teman ya, karena tadi bagian bawahnya itu 3 baris, jadi baris ini adalah baris keempat. Perhatikan pembuatan slip stitch-nya. Slip stitch itu dibuat 2 kali. Saya dekatkan dulu. Ini ya, di lubang yang ini slip stitch 1 kali. Di lubang berikutnya slip stitch 1 kali lagi. Ini size apapun caranya seperti ini untuk slip stitch ya. Untuk slip stitch yang sama. Jadi ada 2 kali pembuatan slip stitch. Kemudian, nah ini perhatikan cara membaliknya. Teman-teman balik rajutannya
Kemudian untuk naik baris, kita harus selalu men-skip slip stitch yang pertama, yang ini, yang di dekat posisi kita merajut. Kita mulai mengisi SC lagi pada slip stitch yang berikutnya. Oke, pada lubang stitch pertama kita lewati, lubang stitch kedua kita isi. Begitu. Jadi nanti setiap baris akan bertambah 1 SC. Kalau baris keempat ini tadi 9 SC, baris kelimanya nanti akan menjadi 10 SC. Nah, begini ya. Ini kita lewati yang ini lewati. Kita mulai isi SC di yang kedua. Nah, di sini kita mulai isi. Ini lewati, ini isi. Posisi benangnya boleh di depan, boleh di belakang. Nah, kalau susah di bagian belakang, teman-teman bisa pindahkan ke depan, ya. Jadi carilah posisi yang mudah. Nah, saya coba benangnya ditaruh ke depan. Kalau menurut saya agak sulit kalau yang ke depan ini, tapi nggak tahu kalau teman-teman ya. Nah, ini 1 SC, kita mulai dari sini. Skip 1, di sebelahnya 1 SC. Cara ini akan kita pakai sampai baris-baris berikutnya, teman-teman ya. Jadi perhatikan sekali caranya. Ini kita buat SC sampai ke bagian ujung. Totalnya nanti ada 10 SC. Ini kita sudah sampai di yang ke-8, 9. Nah, ini jangan sampai terlewat yang 10-nya, teman-teman. Lihat di sini, tarik ekor dari benang slip knot tadi. Ini adalah posisi SC ke-10. Oke. Nah, di situ SC ke-10. Nah, selesai, semuanya sudah 10 SC. Kita akan slip stitch balik lagi. Lepas dulu peniti penandanya. Teman-teman yang di sini sudah diisi ya. Kita akan mulai slip stitch di posisi peniti penanda dan 1 lubang di belakangnya tadi. Nah, ini slip stitch yang pertama. Kemudian slip stitch yang kedua. Kita akan skip yang pertama, yang ini skip, kita buat SC langsung di sebelahnya ya. Skip 1, lalu buat 1 SC sebanyak 11 kali. Baik, ini sudah selesai ke 11. Kita akan slip stitch lagi. Slip stitch bukan di sini, ini sudah ada isinya. Yang berlurusan ini sudah ada isinya. Kita ke sampingnya, ada 2 lubang berikutnya, kita slip stitch di situ. Slip stitch yang pertama, kemudian slip stitch yang kedua. Balik rajutannya, ini kita skip. Oke, kita isi di sini. Isi setiap lubang 1 SC. Nanti ada 12 SC kalau kita sudah sampai ke bagian ujung. Jika sudah sampai ke bagian ujung, kita balik rajutannya. Nah, ke sini. Lakukan lagi slip stitch 2 kali. Di sini ya. Slip stitchnya 1 kali.
kemudian di sebelahnya lagi kita slip stitch. Jadi ada 2 kali slip stitch. Skip 1, di sebelahnya mulai lagi membuat 1 SC. Teman-teman lakukan cara ini nanti sampai ke baris 24. Untuk anak-anak sampai baris ke-24. Untuk dewasa, teman-teman bisa membuat sampai ke baris 28. Ini sudah saya buat sampai baris 24. Menghitungnya dari baris pertama kita membuat cover tadi. Ada garis yang lebih tebal seperti ini. Ini artinya sudah 2 baris terlewati. Cara menghitungnya dari bawah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Nah, ini sudah 24 baris untuk patokan tinggi dari covernya. Nah, ini teman-teman ya, untuk patokan tinggi covernya. Teman-teman bisa lihat nanti untuk cover ke arah belakang itu tidak lagi menambah hitungan SC-nya. Jadi tingginya tidak akan bertambah lagi. Tingginya akan tetap seperti patokan yang 24 baris ini. Ingat, kalau untuk dewasa ukuran kaki 38, 39 itu bisa sampai 28 baris teman-teman membuatnya. Kalau untuk ukuran kaki 40 sampai 43 teman-teman bisa tambahkan menjadi 29 atau 30 baris ya, boleh. Oke, ini sudah 24 barisnya. Kita akan membuat cover ke arah belakang. Di arah belakang ini tidak akan bertambah stitch lagi. SC yang kita buat di baris 24 ini jumlah SC-nya ada 29 SC. Caranya supaya tidak bertambah hitungan SC-nya lagi, nah seperti ini, perhatikan. Kita kan selesai baris 24 mau slip stitch 2 kali. Ini slip stitch yang pertama, lanjut ke sampingnya slip stitch yang kedua. Oke, balik. Tetap kita skip 1. Di lubang kedua dan ketiga, di sini kita membuat decrease. Sini ya. Nah, ini tarik benangnya. Kemudian masuk lagi ke lubang yang ketiga, tarik benangnya. Ada 3 loop pada hakpen, buat decrease. Decrease hanya dibuat pada awal baris. Setelah itu semua lubang tetap diisi dengan 1 SC sampai ke bagian ujung. Di bagian ujung nanti langsung slip stitch 2 kali. Jadi decrease hanya dibuat di awal baris. Di akhir baris tidak ada decrease, tapi langsung kita buat slip stitch 2 kali, kemudian balik lagi rajutan ya. Untuk baris yang tadinya harusnya berlawanan itu videonya hilang teman-teman, jadi langsung ke bagian video yang ini. Tapi intinya sama, kita hanya membuat decrease pada awal baris. Nah, perhatikan yang kelanjutan yang ini aja nanti ya. Oke. Ini decrease di lubang kedua dan ketiga. Di lubang yang keempat dan seterusnya kita isi tetap 1 SC di setiap lubang. Teruskan pembuatan baris yang diawali decrease ini sampai nanti covernya hampir selesai. Kalau untuk anak-anak ini saya hanya membuat 6 baris lagi untuk yang memakai decrease. Bolak-balik ya. Nanti seperti ini. Nah, kalau mau membuat pergantian warna list di belakang seperti yang saya buat, itu teman-teman sisakan 5 lubang stitch. Ke arah belakang ini sisakan 5 lubang stitch. Di sini kita akan melakukan pergantian warna. Kalau tidak mau pakai list yang seperti ini tidak apa-apa, tapi perhatikan
cara penyelesaian baris paling akhirnya supaya nanti jadinya rapi gitu ya. Oke, ini kalau saya mau ganti warna benang biar ada variasi, tidak terlalu polos juga. Ini slip stitch yang pertama, slip stitch yang kedua. Nah, sewaktu mau melakukan slip stitch yang kedua inilah kita masukkan benang yang warnanya berbeda ini. Nah, di sini pergantian warnanya. Oke, selesai ganti warna. Warna yang abu-abu, warna pertama ini kalau mau dipotong juga boleh. Lanjut pakai benang warna yang merah. Ini ekornya agak panjang kan, supaya nanti nggak mudah copot. Masih sama seperti yang tadi ya, supaya hitungannya tidak bertambah kita skip 1. Lalu di lubang yang kedua dan yang ketiga dilakukan decrease. Kemudian di lubang berikutnya sampai ke ujung. Ini kita buatnya 1 SC di setiap lubang. Ulangi membuat baris yang tanpa penambahan hitungan atau dengan decrease ini sampai nanti 4 baris. Ini sudah 4 baris. Kita akan membuat baris yang terakhir. Saat membuat baris terakhir nanti lubangnya hanya tinggal 1 teman-teman di bagian ujung ya. Hanya tinggal 1, jadi kita slip stitchnya tidak 2 kali lagi. Kita slip stitch 1 kali, kemudian balik rajutan. Kita skip 1 lubang, di lubang berikutnya kita buat SC. Jadi pada baris yang terakhir ini teman-teman tidak ada lagi decrease. Setiap lubang hanya diisi dengan 1 SC saja. Pada bagian ujungnya nanti kita slip stitch di sini ya, lubang yang terakhir. Chain 1, kemudian benangnya sudah boleh dipotong lalu dirapikan. Demikianlah teman-teman tutorial kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video merajut lainnya ya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.